pas datang ke sana ada event juga dari Angin pas diundang. Salah satunya dia kerjasama juga dengan salah satu inkubator yang dari Singapura juga ya. Saya cuma lupa itu namanya apa ya. Ada semut-semut, dia bukan dari ants itu. Saya cuma rada lupa itu namanya. Jadi cukup menarik juga. Mereka ada beberapa yang dari Singapura, kemudian datang juga untuk ikut pitch di di Blok 71. Oh, masih ada sekarang Blok 71 udah nggak ada ya? Nggak tahu yang terakhir masih Pak, ada, sebelum masih ada. Blok 71 masih aktif. Dulu saya kenal siapa itu namanya, siapa Andra atau siapa itu ya? Manajernya di situ, tapi udah nggak di situ lagi sekarang. Kalau saya di Kuningan kan, di mana itu saya lupa, di gedung apa, Aryo Bimo apa ya? Ya, Kuningan itu, iya, Aryo Bimo. Ya. Aryo Bimo. Salah satu gedung yang dipakai oleh ada Angin di sana. Ya, ya. Cuman ya nggak tahu ya, sekarang banyak kan co-working spaces juga yang mungkin agak sepi ya sejak pandemi ya. Karena event-eventnya kan berkurang jauh ya Pak ya, yang face to face ya. Kalau dulu kan mereka banyak event itu. Tempatnya si Alvindo ini kan di GoWork itu dulu. Saya termasuk salah satu yang sering juga pakai untuk event. Cuma saya nggak pernah yang di PP, kebanyakan di tempat ya, di Plaza Indonesia pernah, di Setiabudi. Nah, cuman ya sekarang kan event yang face to face kan udah boleh dibilang sulit, hampir nggak ada ya. Benar. Bahkan saya bilang Pak Edi itu Co-Hive itu punya event space gede-gede ya, besar-besar. Saya nggak tahu sekarang buat apa jadinya itu. Makanya pada tutup kan, 1-2 ada yang tutup tuh Co-Hive. Mau nggak mau lah Pak, habis gimana? Dari lagi posisi kayak gini juga kan. Salah satunya tuh yang di Pasar Baru itu tutup kan, si Co-Hive punya itu yang kantor pos Pasar Baru itu. Padahal salah satu tenannya dulu itu teman saya juga, Pak, incubate saya tuh Shipper, si siapa namanya? Shipper. Dia pernah inkubasi saya dulu. Berapa tahun yang lalu lah, waktu baru lahir. Kemarin kan dapat 20 million ya. Benar. Valuasinya langsung ngeri. Sekarang calon unicorn dia, Pak. Iya. Iya, saya bilang, waduh, kalau masih ada shipper itu mungkin satu gedung bisa dia yang sewa semua itu nanti. Iya. Valuasinya sekarang udah 300 ya. Iya. Hebat saya. Tapi ya memang waktu itu juga memang dia cukup agresif sih ya, dan ya itulah momennya tepat ya, peluangnya ada, termasuk salah satu yang pionir pertama ya sama seperti kayak Tokopedia ya, the right time, the right place, ya bisa meledak lah. Kalau sekarang mau bikin seperti itu udah nggak mungkin ya. Anyway, hari ini kita bicara siapa Pak? Saingannya Kopi Kenangan apa siapa? Nah, nanti tunggu sebentar, nanti mereka akan pitch di depan. Tinggal simak aja Pak. Ini pasti beda Pak. Ya. Tadi barusan saya disampaikan oleh salah satu panelis, yaitu Bronil. Dia 10 menit lagi masuk, tapi waktu kita cukup kok, karena ada pesan-pesan sponsor juga yang saya mau sampaikan. Kalau enggak, enggak jalan nih Sarabandel. Oke. Mungkin Yosa bisa mulai untuk open dulu, Sa. Baik, selamat malam buat rekan-rekan yang sudah join, dan selamat malam buat panelis. Panelis hari ini nanti ada Pak Edi,
ada Pak Ivan, dan ada Pak Alvindo, dan nanti akan menyusul ada Pak Sunil. Nah, saya mau menyapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir, dan ini juga di live ya, mungkin ada beberapa rekan yang menginfokan bahwa saya tidak bisa join di Zoom. Ya saya infokan ya, kalau nggak bisa join di Zoom nanti join di YouTube aja ya. Mungkin ada beberapa yang merasa lebih nyaman di YouTube begitu. Nah, untuk hari ini saya memperkenalkan dulu panelis kita. Ada Coach Edi dari Impactner Startup Business School. Yang kedua ada Pak Ivan. Pak Ivan dari Gen Indonesia. Dalam setiap startup huddle Pak Ivan pasti selalu ada. Jadi kalau rekan-rekan sudah pernah nonton, sudah pernah ikut startup huddle, pasti sudah kesekian kalinya udah melihat Pak Ivan. Nah ini pasti langganan, pasti itu kayak kudu wajib ikut. Lalu Pak Alvindo dari Indogen Capital. Jadi nanti buat rekan-rekan yang mau mendengar bagaimana sih kata seorang dari sisi seorang VC venture capital, nanti dari Pak Alvindo, dan yang keempat adalah Pak Sunil dari Cleverworks. Dia juga founder Mindset Merdeka. Nah, nanti yang akan presentasi hari ini adalah Lacone Smart Coffee Roaster. Lacone ini adalah, ya sedikit perkenalan ya, Lacone ini adalah startup yang bergerak di bidang dia memproduksi salah satunya yang sekarang adalah mesin roaster, apa bahasa Indonesianya ya, mesin pemanggang kopi, mesin pemanggang biji kopi dengan prinsip teknologi lah istilahnya IoT di bidang F&B. Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh yang akan pitching nanti. Yang akan pitching nanti adalah Mas Arief Mulyasa, CEO dari Lacone Smart Coffee Roaster. Itu yang akan saya perkenalkan. Jadi rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali ikut dalam startup huddle ini, jadi startup huddle ini prinsipnya adalah nanti dari startup yang akan pitching lalu akan dipaneliskan di panel oleh 4 orang panelis. Apa sih yang kita bisa pelajari? Kita bisa pelajari dari apa yang startup ini startup ini presentasikan, dan apa tanggapan dari para panelis. Jadi kita bisa belajar, oh ternyata katanya orang visi itu kayak gini toh. Jadi kita bisa belajar sesuatu dari situ, dan bahkan kita juga bisa explore si startup ini. Misalnya, Pak, saya sepertinya tertarik dengan produk Bapak. Saya tertarik untuk kolaborasi dengan Anda. Wah, itu menarik tuh. Nanti ya aturlah gimana caranya. Itulah di sini startup huddle. Baik, itu perkenalan dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Edi yang akan menyampaikan lebih lagi tentang apa itu startup huddle. Silakan Pak. Oke, terima kasih Yosa. Nah, ini salah satu informasi yang juga kita sampaikan bersamaan dengan sponsor. Oke, nggak lama kok. Sebentar ya. Jadi bagi teman-teman juga yang nanti suatu hari kepingin, mau dong jadi sponsor, oke, boleh. Sebentar. Oke, ini saja. Kemudian saya matikan dulu dan keluar ini. Sudah terlihatkah, Yosa? Sudah Pak, aman. Aman ya? Oke. Sebelum masuk ke acara, saya izinkan saya memperkenalkan Impactner sebagai salah satu sponsor dari Startup Huddle, yang dimana Impactner adalah startup business school, dan kita mempunyai semangat yaitu make a great impact with your idea. Nah, adapun visi-misi dari Impactner itu adalah menjadi institusi edukasi bisnis startup yang edukatif. Dan misi kami adalah mengembangkan kurikulum edukasi bisnis yang komprehensif bagi startup yang relevan secara industri, manajerial, dan keilmuan. Nah, saya itu bersama dengan partner saya, Dr. Pinpin Baktiar, pas kebetulan
lagi nggak bisa karena sangat sibuk banget untuk mengurus disertasinya dia, jadi banyak kali saya harus muncul di sini sendirian. Tapi nanti kalau dia sudah beres, dia akan muncul berbarengan dengan saya. Nah, kita adalah orang yang di belakang di Impactner ini yang mempunyai semangat yang sama, yaitu membangun startup business school dengan segala aktivitas yang ada di dalam Impactner ini. Nah, berikut adalah pembagian tahapan yang ada di dalam seluruh kegiatan dari Impactner ini, yaitu di tahap awal adalah tahap eksplorasi, dan di atas yaitu tahap akselerasi, seperti yang terlihat pada slide ini. Nah, seperti program hari ini, yaitu Startup Huddle, adalah program yang dirancang untuk membangun satu entrepreneur sekaligus memperkuat ekosistem startup lokal, di mana entrepreneur itu menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi melalui keterlibatannya dari komunitas lokal mereka. Nah, izinkan saya menjelaskan tentang format Startup Huddle secara konsisten yang kita lakukan itu sebenarnya di sebuah lokasi pertemuan. Nah, tapi pastinya karena pandemi ini, kita melakukannya itu secara virtual. Nanti kalau udah selesai, kita mudah-mudahan ada satu tempat yang lagi kita godok bareng-bareng. Diharapkan tempat tersebut bisa menjadi tempat bersamanya kita dan keren banget seharusnya. Oke, dan kemudian di Startup Huddle ini peserta itu nantinya akan pitch, yaitu satu atau dua founder yang startupnya itu di masa awal, ya masih early lah, yang mana mereka memberikan presentasi selama masing-masing kurang lebih 6 menit gitu tentang startup mereka ke berbagai atau beragam audiens dan komunitas lokal. Dan kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab, yaitu setiap presentasi diikuti dengan sesi tanya jawab yang kurang lebih selama 20 sampai 30 menit lah kurang lebih, tapi bisa akan lebih lagi tergantung dari keseruan tanya jawabnya itu. Ya, di mana nanti pada sesi ini akan ada memberikan feedback, koreksi, maupun umpan balik untuk startupner yang present. Nah, pertama, privilege diberikan kepada partner Impactner sebagai orang yang sangat berjasa dalam membangun Startup Huddle Jakarta, yaitu pertama saya pastinya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ivan Sanjaya dari Gen Indonesia, di mana Gen Indonesia berada di satu naungan yang sama dengan Startup Huddle, yaitu Gen Global. Dan kemudian kepada Pak Alvindo yang sama-sama juga membantu untuk memberikan masukan atau feedback. Ya, Pak Alvindo itu mewakili partner dari Startup Huddle yang dari sisi venture capital, yaitu Indogen Venture Capital. Kemudian nanti ada bernama Bronil dari Calibre Works mewakili mentor Impactner yang cukup lumayan banyak. Dan saya sebagai founder dari Impactner ini mewakili coach di Impactner. Dan kesempatan selanjutnya yaitu saya akan berikan kepada semua audiens yang mewakili member dari komunitas Impactner, ya dengan cara menulis di chat dan nanti akan disampaikan oleh Yosa sebagai host. Nah, ada beberapa teman-teman yang ada di sini, yaitu mereka yang jadi member Startupner 1.0 dan 2.0, di mana mereka dalam program inkubasi selama 2 bulan, dan malam hari ini mereka juga datang untuk belajar dan juga sekaligus untuk mengetahui apa yang ada di ekosistem dari Impactner ini. Nah, peserta malam hari ini adalah startup
yang bernama Lakoni. Dan startup ini bergerak di bidang mesin kopi, otomatis, katanya produksi dalam negeri. Nanti kita akan lihat ya, seperti apa gitu. Nah, saya cepat sedikit menjelaskan kenapa kami melakukan Impactner ini, yaitu Impactner Startup Business School adalah rumah edukasi bisnis bagi startup, calon entrepreneur pemula, kemudian startup founder yang di bawah 1 tahun maupun profesional yang ingin menjadi seorang startup founder atau entrepreneur. Dan Impactner itu memberikan solusi agar dapat membantu membangun mengatasi pertumbuhan bisnis yang lambat dan mampu membuat rencana kerja yang terstruktur dan tersistematis. Nah, agar mampu mengeksekusinya di setiap waktu dengan 10 langkah mudah untuk membangun rencana bisnis yang jelas. Langkahnya mudah, menjalankannya cukup lumayan seru. Menggabungkan strategi bisnis konvensional dan filosofi startup agar dapat bergerak dengan lincah. Dan yang membuat kami berbeda, yaitu di Impactner, kami terintegrasi dengan program inkubator dan akselerator bisnis yang di dalamnya terdapat para coach, mentor, dan investor yang dapat membantu Anda membangun bisnis yang sukses. Nah, berikut adalah program Impactner dari tahap orientasi sampai akselerasi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa setiap program Impactner itu didesain untuk masing-masing level. Nah, di Startupner 1.0 ini adalah level knowledge bagi mereka yang baru ingin tahu atau mau terjun ke dunia bisnis. Dan agenda kelas kami yaitu selama 3 hari berturut-turut dengan modul pembahasan yang mana dengan adanya 5 modul pembahasan yang mana ada penawaran khusus nih dari partner di Startupner 1.0 ini, yang mana jika teman-teman semua daftar sebelum tanggal 18 April, maka akan mendapatkan harga spesial, yaitu sekitar 1.250.000. Dan kemudian selanjutnya ada kelas Startupner 2.0 dibagi menjadi 2, yaitu speed track. Nah, saya akan jelaskan yang speed track ini dengan 10 modul yang dikompres dengan pertemuan sebanyak 5 kali, ya. Kemudian untuk teman-teman yang daftar sebelum 1 April tanggal 2001, maka ada harga khusus yaitu 2,5 juta. Dan kemudian ini untuk Startupner Elite Track dengan 10 modul yang lebih advance. Diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pengalaman bagaimana membangun startup dengan simulasi dan assignment yang dapat membantu teman-teman lebih mengerti tentang bisnis startup tersebut. Untuk teman-teman yang daftar sebelum 18 April, maka ada harga khusus, yaitu 3,5 juta. Nanti kalau mau tanya, bisa tanya oleh Yosa. Kurang lebih seperti itu. Nah, Impactner ini desain untuk siapa sih pelaku startup yang memang sudah ingin membangun bisnis startupnya. Kedua, itu untuk profesional muda yang ingin lompat kuadran lah istilahnya, menjadi seorang entrepreneur, khususnya di bidang startup bisnis. Dan ketiga adalah business owner yang sudah berpengalaman membangun bisnis konvensional sih, dan yang sekarang sedang ingin mengembangkan bisnis barunya ya di bidang bergaya startup ataupun digital bisnis. Dan keempat, pastinya untuk adik-adik mahasiswa semester tengah maupun semester akhir yang ingin mempersiapkan masa depan dirinya dengan belajar secara praktek langsung bersama dengan para founder dan para expert yang ada di bisnis startup. Dan bagaimana kami melakukannya, yaitu ini, kami melakukannya dengan cara penggabungkan LFH, yaitu Learn from Home, dengan bentuk video yang dipilih dari serangkaian pembelajaran dari mentor-mentor Impactner yang ada selama ini. Dan diharapkan pada sesi pertemuan online berjalan, member itu dapat melontarkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan akhirnya member bisa mendapatkan hasil maksimal dari setiap sesinya. Nah, berikut ada lampiran modul yang ada semua penjelasannya di website Impactner. Dan kemudian di sini saya tampilkan list mentor Impactner. Dan maaf,
kami nggak bisa tampilin semua foto di slide ini. Dan jika kalian melihat ada beberapa mentor impactner yang hadir di acara Startup Huddle ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua mentor yang sudah berkontribusi selama ini di gerakan Impactner Startup Business School. Dan ini adalah peran Impactner, yaitu kami sebagai jembatan antara startup, kemudian investor, dan para coach dan mentor, untuk membantu agar startup Indonesia bisa sukses di dalam membangun startupnya, baik di skala nasional maupun di skala internasional. Dan terima kasih. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Yosa. Silakan, Sa. Oke, terima kasih Pak Edi. Nah, itu sudah tadi peran sponsor. Nah, sekarang waktunya saat-saat yang ditunggu-tunggu. Nah, saya mau panggil dulu Mas Arief. Apa sudah siap? Mas Arief Lakoni. Ya, Mas. Siap-siap. Saya mau sampaikan peraturannya sebentar dulu ya. Jadi di sini pitchingnya Mas diberikan kesempatan pitching 6 menit. Saya mau tanya dulu. Jadi Mas Arief mau pitching dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Sepertinya bahasa Indonesia saja. Oke. Yang penting di antara dua itu ya, jangan bahasa Rusia. Kita juga nggak tahu. Pitchingnya itu dalam bahasa kita bisa mengerti ya maksudnya. Pitchingnya itu selama 6 menit. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah 6 menit, saya akan stop. Ini kita biasa ya untuk seperti ini pitching. Kalau misalnya sudah waktunya stop, udah berhenti gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan silakan Mas untuk tampilkan slide dulu, biar dicoba dulu. Saya izin share screen ya. Iya. Gitu. Iya. Terus view atas view. Mas sudah siap? Sudah terlihat belum ya, Mas? Sudah aman terlihat. Sudah siap mulai, Mas? Sebentar, Mas. Oke. Jadi kalau sudah bilang ya, biar saya tuh waktu maksudnya. Sudah siap? Baik, waktu dimulai ketika Mas Arief mulai kata pertama ya, silakan Mas. Halo, selamat malam. Nama saya Arief Mulya dari Lakoni Smart Coffee Roaster. Belum saya memulai apa itu Lakoni, sekedar coba saya jelaskan secara singkat apa itu coffee roasting. Coffee roasting itu merupakan kegiatan menyangrai biji kopi dari kopi mentah menjadi kopi yang siap untuk konsumsi. Dalam hal ini biasa disebut roast bean ya. Kebanyakan mesin roaster seperti dilihat di gambar sebelah kiri masih analog dan semua pengoperasiannya juga masih manual dengan menggunakan gas sebagai sumber energi panasnya. Sedangkan Lakoni sendiri desainnya sudah compact, sudah sangat simpel. Cuman ada layar sentuh yang pengoperasiannya juga full bisa dilakukan di layar sentuh tersebut dan sudah digital. Dan tentunya full elektrik. Problem sendiri ketika kita berhadapan dengan mesin yang analog, mesin manual, sangat susah untuk mendapat hasil yang konsisten. Antara roastingan pertama, kedua, dan seterusnya biasanya sangat susah untuk dikendalikan konsistensinya. Dengan demikian juga untuk pengoperasiannya, karena dilihat sendiri di gambar ini penuh dengan katup-katup dan sebagainya, ini tentu sangat tidak easy to use ya. Kemudian keamanan juga ini sangat karena menggunakan gas itu kadang-kadang kita menemukan adanya gagal pantik. Gagal pantik itu bisa membuat ledakan ataupun kebakaran. Tentunya ini sangat berbahaya bagi user ya.
Di sini Lacone kita hadirkan dengan teknologi smart coffee roaster, semua serba digital, tentunya bisa mendapatkan hasil yang lebih presisi. Fitur yang kita sematkan juga otomatis, sehingga lebih mudah penggunaan daripada mesin manual biasa. Karena menggunakan energi listrik, full elektrik, tentunya lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Kemudian ini fitur-fitur yang ada di Lacone, ini interface di layar sentuhnya, semua sudah terinformasi dengan jelas di sana. Berbicara tentang market size, kita himpun dari beberapa sumber. Di tahun 2019 sudah ada 2.950 coffee shop. Target kita di 20%. Kemudian home brewer, selama pandemi ini ternyata tren home brewer meningkat. Apa itu home brewer? Home brewer itu kegiatan menyeduh kopi di rumah. Nah, ini coba kita ambil 30% market di sana. Kemudian ada micro roastery yang tidak terimpact apa-apa meskipun masa pandemi. Kita juga ambil 20%. Positioning kita dengan kompetitor, kita satu-satunya mesin dengan konsep otomatis digital buatan Indonesia. Tentunya buatan Indonesia, buatan lokal sendiri, menjamin ketersediaan spare part yang pertama. Yang kedua, kita juga full support layanan purna jual juga. Jadi ada teman yang segera cerita, ada teman yang membeli mesin dari luar impor, ada part yang rusak, sampai sekarang pun akhirnya mesin tersebut tidak bisa digunakan karena untuk mendapatkan part itu sendiri sangat susah. Dan ini kita selalu ada nantinya. Untuk pricing terhadap kompetitor kita juga cukup ekonomis karena kita juga untuk ini ya, mesin untuk mensupport bisnis juga. Kemudian beberapa testimoni dari buyer kita, ada 3 di sini, suka akan desain kita yang atraktif. Desainnya ada panel kayu, ada panel stainless juga, itu jadi bisa menaruh mesin ini di samping mesin espresso. Jadi kebanyakan mesin roaster kan ada di balik ini ya, di balik meja. Ini bisa ditampilkan di situ nantinya. Kemudian home brewer Nasrullah ini juga merasakan pengalaman yang berbeda ketika menggunakan Lacone. Kemudian Pak Budi, owner Opal Coffee ini juga akhirnya tertarik membeli mesin kita karena ada fitur otomatisnya. Kemudian peluang yang akan kita follow up, kita sudah komunikasi dengan Pak Adi. Pak Adi ini owner dari 5758 Sekolah Kopi. Dia menyarankan kalau bisa Lacone ada yang kapasitas 100. Terus kemudian David ini juga mau memasarkan untuk pasar Singapura dan Malaysia dan juga minta untuk kapasitas 1 kilo. Kebetulan kita sedang mengembangkan kapasitas 100 gram dengan 1 kilo. Strategi apa yang kita lakukan? Tentunya kita nantinya di bulan Juli kita mentargetkan ada grand launching, kemudian digital marketing juga kita jalankan semuanya. Mudah-mudahan Juli sudah mulai mereda pandeminya, kita bisa lebih melakukan digital marketingnya lebih gencar nantinya. Kita juga open investment di 1 miliar rupiah dengan target 100 unit terjual dengan revenue 3 miliar untuk 20% saham ownership. Ya, ini tim kita, saya sendiri Arif, ada Eko, Angga, dan Galih. Kita kebetulan juga basicnya engineering juga, lulusan dari jurusan teknik mesin. Ya, sekian presentasi dari saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih Mas atas presentasinya. Tapi sekedar informasi tadi itu sebenarnya kelewatan waktunya. Kelewatan ya. Oke. Ini apa namanya jadi pelajaran aja. Jadi itu apa namanya memang kita coba disiplin masalah yang ini nih.
Oke, baik, ini sudah tadi sudah presentasi dari Mas Arief dari Lakone. Saya persilakan untuk yang pertama. Silakan Pak Ivan untuk menggali lebih lanjut Pak Lakone ini. Pak. Oke, baik. Terima kasih Arief presentasinya. Tolong saya dijelaskan sedikit sebelum saya bertanya ya. Tadi saya mungkin nggak nangkep dengan benar. Sejauh ini dari bicara soal traction itu sudah berapa banyak yang diproduksi dan berapa banyak yang sudah terjual? Terus produksinya di mana ini ya? Ya, kita sudah terjual 6 unit Pak. Kita sebenarnya belum launching Pak. Kita belum launching, kita baru ya dapat dikatakan soft launching ya. Soft launching itu dari bulan Oktober. Di sini kita sudah jual 6 unit. Untuk produksinya sendiri kita ada workshop juga di situ. Oke. Dan ada beberapa vendor juga sih Pak. Di Surabaya. Di Surabaya. Ya. Oke. Untuk memproduksi satu unit ini butuh waktu berapa lama atau berapa unit yang bisa diproduksi per harinya? 1 sampai 1,5 bulan Pak. Untuk memproduksi satu unit. Ya, maksudnya ini untuk pemesanan ya Pak. Buyer pesan di kita siap ready untuk dikirim 1 sampai 1,5 bulan. Oke, maksud saya kapasitas produksi kalian berapa unit? Oh, sorry, kapasitas produksi 700 gram Pak. Oke. Maksud saya untuk bisa memproduksi satu mesin ini butuh waktu berapa lama? Oh, dengan ketersediaan part-part import yang sudah ready, kita 1 bulan itu bisa sekitar 20 unit bisa kita produksi, Pak. Oke. Tadi kan kalian mengatakan butuh investment kurang lebih sekitar 1 M untuk memproduksi 100 unit. Benar. Target kita 100 unit terjual, Pak. Oke. Dan itu buyer-nya sudah ada atau masih harus dicari dulu? Saat ini yang dari Singapura itu siap untuk menjualkan, Pak. Cuman dia minta untuk kapasitas yang lebih kecil, kebetulan. Oke. Karena menurut dia market di sana untuk home appliance itu sangat besar di sana. Dan kita coba sekarang sedang riset yang kapasitas 100. Untuk yang digambar ini kapasitas 700, Pak. 700 gram ya. Nah. Masalahnya begini, tadi kan ada tiga market segment yang ditarget. Ya kan, ada home brewers, ada coffee shops ya. Terus satu lagi tadi apa namanya? Micro roastery, Pak. Micro roastery. Ini yang sebetulnya diprioritaskan yang mana dulu? Untuk yang kapasitas 700 ini kita lebih fokusnya ke coffee shop, Pak. Nah, justru itu. Menurut saya kalau memang kalian memfokuskan untuk coffee shop, ya nggak usah jauh-jauh. Maksud saya di Indonesia saja tadi kan sudah tahu ada berapa banyak coffee shop dan mereka ini tumbuh seperti jamur liar ya. Artinya banyak sekali nggak usah jauh-jauh di Jakarta saja coffee shop itu bisa ya setiap berapa ratus meter ada coffee shop, berapa meter ada coffee shop, lagi musim sekarang. Ya, which is bagus untuk bisnis kalian karena kembali lagi banyak orang Indonesia juga suka minum kopi. Cuman ada dua kalau saya lihat segmennya kan ada yang minum kopi benar-benar pencinta kopi sebagai apa namanya true coffee lover itu yang minum biasanya cuma kopi pahit ya kan untuk menikmati kepahitan dari taste kopi itu. Tapi ada juga yang lebih misalnya kopi kekinian itu loh yang macam-macam ya yang apa namanya dengan apa gula aren dengan segala macam lah inovasinya ya bahkan dicampur kelapa dan sebagainya. Nah, ini yang lagi ngetren kan saat ini dan sebetulnya saya merasa pangsa pasar itu cukup besar. Nah, kenapa maksud saya tidak difokuskan ke sana ketimbang misalnya tadi misalnya memproduksi 100 unit untuk
dipasok ke misalnya pasar Singapura, which is dalam tanda kutip home brewers kan sebetulnya itu kalau untuk mesin yang lebih kecil. Ya kan? Nah ini mungkin yang Arif bisa jelaskan supaya begini. Yang saya mau arahkan adalah kalau kalian mencari investment 1 miliar sebetulnya nggak besar, ya kan? Nah, cuman biasanya seorang investor itu kan akan lebih tertarik kalau investmentnya itu bisa dipakai untuk bukan hanya sekedar untuk produksi ya. Artinya nanti iya kalau barangnya laku terjual, kalau enggak, then what? Mati kita punya banyak stok barang, ya kan? Tapi kalau 1 miliar ini bisa dipakai untuk bisa memacu sales dan sebagainya, tentu mereka akan lebih senang. Produksi itu hanya sebagai istilahnya ya tambahan gitu ya, maksudnya. Sama juga kalau saya bilang saya butuh 1 miliar untuk bayar orang, untuk gaji orang, untuk memproduksi juga itu kayaknya kurang menarik juga buat investor karena memang ya oke lah. Nah, tapi kalau dibalik misalnya untuk bisa meningkatkan produksi maka saya harus butuh sekian banyak orang yang mungkin nanti akan dibiayai oleh investment yang saya terima, itu akan lebih menarik. Nah, jadi maksud saya mungkin Arif bisa jelasin sedikit supaya lebih fokus gitu ya. Misalnya kalau memang mau memfokuskan coffee shop, kenapa nggak disasar dulu yang memang coffee shop yang sudah ada, artinya yang tadi misalnya bilang kapasitas yang mereka butuhkan minimal misalnya 700 gram sampai 1 kilo, ya kan? Kebanding yang kecil-kecil. Nah, tapi berapa banyak yang dibutuhkan? Apakah ini sudah coba dijajaki atau diteliti lebih dalam gitu untuk kebutuhannya? Ya, sebenarnya dari Oktober sampai bulan ini Pak, kita sudah jalan marketingnya. Terutama target kita memang benar, target utama kita memang coffee shop, di mana sebenarnya adanya mesin roaster ini bisa memangkas biaya produksi, Pak. Biasanya coffee shop itu untuk membuat kopi ini kan dia belanja roast bean ya, di mana roast bean itu harganya sudah jauh di atas green bean. Ketika coffee shop bisa memproduksi kopi sendiri, memproduksi roast bean maksudnya, itu sangat bisa memangkas biaya produksi. Cuman gini Pak, dari pengalaman kita menawarkan mesin, apalagi mesin dalam negeri ya, merek-merek lokal, itu kadang-kadang orang-orang kita ini brand minded Pak. Brand minded dalam artian selalu membandingkan dengan merek yang sudah terkenal, merek impor. Kadang-kadang sehandal apa sih mesinmu ini? Makanya di sini sebenarnya investment yang kita buka ini 1 miliar, itu kita lebih fokuskan ke R&D dan marketing, Pak. Kenapa marketing? Kita coba untuk kerjasama dengan expertise di bidang kopi, untuk kita bisa jadikan influencer atau brand ambassador yang nanti membantu mensupport brand kita, Pak. Soalnya saat ini kebanyakan orang kita brand minded terhadap brand-brand yang sudah terkenal. Seperti itu. Kendalanya di situ, Pak, untuk brand lokal. Nah, strategi pemasaran yang kalian ini apa jadi? Maksud saya, apakah kalian punya mesin untuk mereka uji coba gitu, pinjam dulu? Nah, kalau memang suka boleh beli atau bagaimana? Saat ini yang karena masa pandemi ya Pak ya. Pertama kita kemarin akhirnya menunda untuk acara grand launching. Terus kemudian kita masih kebanyakan door to door atau bikin acara kecil-kecilan, cuman mengundang maksimal 10 orang untuk mencoba langsung. Kita kemarin di Surabaya sendiri, kemudian di Malang, kemudian di Sidoarjo juga sempat pernah. Jadi ya masih sekitar sini Pak, seperti itu. Okay. Dan biasanya kalau dibantu, kalau misal kondisi normal kan ada kayak Jatim Fair, ada kayak eksibisi-eksibisi seperti itu bisa kita masukin nantinya. Cuman karena masa pandemi, akhirnya eksibisi atau event-event itu jarang ada. Ya, hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada malahan, Pak. Oke, dari saya itu dulu. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Ivan. Nah, setelah Pak Ivan ini nanti Pak Alvindo. Oh ya, jadi sekedar sharing satu panelis untuk tahap saya kasih 10 menit. Tadi kan Pak Ivan 10 menit, nanti Pak Alvindo 10 menit, Pak Edi 10 menit, dan saya sekalian mau nyapa juga Pak Sunil yang sudah hadir. Halo Pak Sunil, sudah hadir Pak? Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, yang penting sudah pastikan dulu.
Nah, setelah Pak Ivan, saya berikan kesempatan buat venture capital untuk bicara. Silakan Pak Alvindo. Halo, halo Mas Arif. Ya, Mas. Thank you udah present ke kita. Ini saya mau nanya, uniqueness daripada mesin kopi Lacone, itu mungkin saya kurang jelas ya. Selain apa tadi? Selain barangnya cukup futuristik ya. Jadi kalau ditaruh di apa namanya? Di island meja islandnya coffee shop itu lebih oke. Terus tadi katanya bisa reduce cost juga ya, cost production ya. Ya, benar Pak. Selain itu apa? Selain itu, itu yang Ya. pertama. Terus yang kedua, kalau memang bisa reduce-nya itu bisa reduce berapa persen cost COGS-nya mereka, sehingga mereka dapat profit bisa berapa? Karena karena kan begini, Mas Arif ini kan targetnya kan ke ini kan, targetnya ke cafe shop yang which is mereka sudah punya mesin kopi kan. Nah, gimana caranya juga Mas Arif untuk tanda kutip itu untuk lobby mereka untuk switching gitu loh, ganti produknya Mas Arif ke produknya mereka ke produknya Mas Arif ini gitu. Itu yang jadi challenge sih menurut saya. Ya, jadi begini Mas, sebenarnya Lacone ini kan teknologinya digital Mas. Dalam artian digital itu di interface yang di layar LCD kita ini sudah ada profilingnya. Profilingnya ini tentunya juga bisa di-save dan di-load juga. Dalam hal seperti ini Mas, misal di batch 1 kita ngerosting kopi A. Untuk batch berikutnya kita tinggal tentunya yang di batch 1 tadi kita save dulu ya. Terlebih dahulu kita save, kemudian kita tampilkan lagi di batch berikutnya untuk profiling yang sama. Itu secara otomatis mesin akan jalan Mas sampai kopi itu matang. Itu salah satu fitur keunggulan kita. Dan mengenai bisa mereduce cost produksi untuk coffee shop, saya ilustrasikan seperti ini. Kebanyakan coffee shop ini masih belum punya mesin roaster sendiri. Dalam artian mereka belanja roast bean sendiri dari luar, dari roastery, kemudian mereka seduh, mereka sajikan. Nah, ketika mereka bisa memproduksi kopi sendiri, memproduksi roast bean sendiri dengan mesin yang sangat mudah penggunaannya, tentunya harganya bisa ditekan, cost produksinya bisa ditekan. Untuk sekedar ilustrasi aja, harga green bean untuk kopi yang sama nih Mas, harga green bean Arabica kisaran harga 80.000 sampai 100.000 per kilo. Itu di marketplace sangat banyak, di e-commerce juga sangat banyak tersedia, dan sekarang juga mudah untuk mendapatkannya tentunya. Untuk harga roast bean itu 200 gram, kebanyakan di harga 75.000 sampai 150.000. 200 gram. Seperlimanya. Tentunya itu sangat mereduce cost production tentunya. Oke, ngerti. Terus gimana caranya untuk Mas Arif dan tim untuk ngelobi current ini pengusaha coffee shop ini untuk switching produknya? Ya, tentunya diperlukan ini Mas. Kita juga sudah beberapa kali melakukan demo, mengundang beberapa owner coffee shop, barista ataupun ekspertis di bidang kopi ya. Antusias, kebanyakan antusias, cuman ya mereka banyak yang kasih saran ke kita, coba lebih berani untuk penetrasi pasar, dalam artian bikin acara yang lebih besar seperti itu. Nah, itu kan juga butuh kondisi yang lebih ini ya. Sekarang kan pandemi juga susah, kita mau mengundang orang pun juga terbatas. Nah, karena ketika orang sudah mencoba mesin kami, mereka selalu kasih feedback yang positif. Dan di situ juga kita perlu
brand ambassador dan influencer juga yang bisa mendongkrak brand kita tentunya. Oke. Saya tambahkan ya kalau boleh. Jadi secara fungsi dan fitur kita itu udah handal sih Mas. Maksudnya banyak yang memuji terkait mesin kita, terkait fitur otomatis tadi yang bisa di-save dan di-load lagi profilnya, lalu jadi tinggal tekan play aja nanti udah bisa matang dalam waktu 10 menit kalau kita udah simpen resepnya. Dan juga itu nggak untuk mesin buatan Indonesia, nggak ada yang digital kayak kita. Jadi kita bisa mengklaim sebenarnya pertama kita bikin untuk digital dan otomatis di sini semuanya kontrol by dalam satu touchscreen yang di situ yang ada di layar sentuh itu tinggal tekan, dan itu sebenarnya secara apa namanya kemarin juga yang juara barista tahun 2019 bilang, wah kalau ada mesin ini jadi aku nggak perlu ngajarin kruku yang bawah itu sampai 3 bulan sampai sebulan. Jadi ini non skill pun sebenarnya bisa belajar dengan cepat gitu. Satu hari aja kita bisa tinggal tekan play, semuanya udah fiturnya bisa sangat mudah dipahami gitu aja sih Mas. Oke. Saya mau menambahkan, boleh Pak? Ya. Ya, perkenalkan saya Angga, juga timnya dari Lakone. Ada satu lagi segmen yang menarik Pak, karena kebanyakan pemain baru di coffee roaster ini beli mesin roaster itu setelah melakukan kursus. Jadi kita juga ada rencana untuk bekerja sama dengan penyelenggara kursus roasting untuk menggunakan mesin kita. Nah, jadi nanti para peserta kursus itu juga akan bisa mencoba mesin kita, dan jika tertarik akan langsung beli. Karena kebiasaannya setelah melalui kursus, mereka sudah menjalani kursus, mereka akan membeli dan membutuhkan mesin roaster. Jadi menjadi salah satu pilihan juga untuk peserta kursus roaster. Terima kasih. Oke, ngerti. Jadi sebenarnya begini, saya sebagai dari kacamata investor ya, dan saya pribadi juga, saya nggak ngerti bidang-bidang kopi ini. Saya benar-benar nggak ngerti. Cuman artinya begini, saya cukup kagum sama kalian. Kalian bisa bikin produk yang se-sophisticated ini ya, sekompleks dan serumit ini jadi satu produk yang gampang mungkin digunakan sama market ya. Cuman kembali lagi kalau dari kacamata investor ya, tadi kan dari Mas Arif kan bilang penjualannya baru 6 unit kan so far kan. Jadi saran saya tuh begini, karena saya juga bukan coffee master, karena saya juga bukan expert kopi, saya sebagai kacamata investor itu perlu yang namanya validasi. Dari segi owner pasti sudah bilang produknya paling bagus, ya kan? Pasti bilang produknya paling baik, paling efisien segala macam. Kita pun mempercayai itu gitu loh. Cuman source-nya itu dari mana ya? Dari founders itu sendiri kan. Jadi sebenarnya belum kevalidasi dengan baik. Menurut saya pribadi, coba perbanyak lagi, entah penjualannya itu nggak harus langsung cash keras gitu loh. Penjualan itu bisa make a deal, misalnya DP gitu kan. Misalnya DP ke beberapa orang, kemudian Mas come up to investor, habis itu bilang kita sudah ada nih yang DP sebanyak sekian orang gitu loh, atau enggak tanda jadi segala macam. Nah itu juga salah satu jadi validasi ya. Kalau udah lebih dari 100 misalnya, wah kita pasti tertarik sekali untuk invest. Itu artinya produk yang ada, produk yang di-deliver sama Mas Arif dan juga teman-teman itu benar-benar bisa diterima sama konsumen. Justru itulah challenge-nya. Founders itu membuat satu produk ya karena dia percaya produk tersebut itu bisa memberikan solusi. Namun yang dilihat investor adalah bagaimana konsumen menanggapinya. Kalau memang banyak dari kacamata investor pasti kalau memang banyak yang order, pasti sebagai investor tertarik seperti itu sih, dan bisa melalui cara itu yang tadi rekannya Mas Arif bilang, nempelin ini orang yang kursus ya, jadi disuruh coba segala macam. Nah ini bisa dijadiin validasi juga untuk investor, apakah benar-benar ini yang dibutuhkan konsumen atau tidak. Kira-kira seperti itu sih. Ya, terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Alvindo. Luar biasa ya dari sisi venture capital. Kita bisa belajar dari apa sisi tiap panelis ya. Nah,
saya persilahkan setelah ini Pak Sunil untuk mempanelin. Hai Arif, very impressive presentation, keren banget. Kebetulan saya founder dari Koperasi Kopi, saya penikmat dan pencinta kopi. Tadi yang Pak Ivan ngomong dan Bro Alvin ngomong itu keren banget. Menurut saya nggak akan tanya tentang produk kamu karena kuncinya sebenarnya bukan tanya. Kuncinya adalah saya hanya bisa bantu kamu, mempertemukan kamu dengan anggota-anggota kopi di koperasi saya, yaitu ada roaster juga, ada yang punya kedai kopi juga. Menurut saya yang paling benar begitu, jadi tinggal didemoin, melihat interest dari pasar, kasih beberapa opsi, seperti yang tadi Bro Arif ngomong juga untuk kasih pelatihan is fine, tapi juga melihat factualnya, sebenarnya cost savingnya seberapa sih? Karena sekarang challenge-nya itu nggak semua orang mampu beli mesin sampai puluhan juta. Makanya mereka beli green bean dan mereka pergi ke jasa roasting. Jadi ada juga jasa roasting. Dan itu cara mereka menghemat biaya. Memang ada effort ekstra. Tapi kalau memang mau menargetkan untuk orang yang mampu beli dengan harga 30 jutaan, itu pun bisa bikin kerjasama dengan financial institution, atau lu bisa kerjasama juga dengan crowdfunding konsep dengan awalnya ya, untuk bangun quantity dan closing sales dengan DP yang tadi Bro Alvin ngomong. Yang paling penting di sini adalah menunjukkan exactly sebenarnya savingnya berapa persen sih, dan reliability-nya apa sih. Bukan orang Indonesia itu nggak percaya sama produk Indonesia, tapi kalau kitanya yang bikin produk nggak cukup bangga mempresentasikan produk kita, nggak all out dalam mempackaging dan memarketing produk kita, itu kita jadinya ketinggalan. Itu sih dari saya, Bro Arif, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Pak. Dari Mas Arif ada yang mau ditanggapi? Atau itu dari Mas Sunil benar-benar hanya menyampaikan aja? Ya, Pak Sunil nanti terkait masalah apa tadi yang ada beberapa link di Koperasi Kopi, nanti kita bisa ini ya Pak. Ya silakan, nggak ada masalah. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, Mas Arif, saya ada pertanyaan. Mas Arif kepikiran nggak untuk bikin produk lain yang lain di mana market segmennya adalah orang rumahan itu sendiri? Jadi jualnya yang kecil-kecil gitu. Menurut saya itu lebih selling ya di zaman COVID ini gitu loh. Dan tingkat penjualan volumenya pasti harusnya bisa lebih banyak dan lebih bisa easy selling sih. Ini menurut saya ya. Gitu. Ya, kebetulan kita sedang riset untuk yang kapasitas 100, Mas. Kapasitas 100, set price kita juga cukup terjangkau di harga belasan juta. Bahkan ada opsi untuk yang di bawah 10 juta juga ada nanti, Mas. Ya, mungkin tuh bisa di-develop dan mungkin itu lebih bisa selling ya di zaman sekarang COVID gini ya. Oke, baik. Tadi Pak Sunil tadi udah nggak ada ya, Pak? Nggak, Pak. Saya merasa langsung saya bawa ke market aja biar tahu real reason-nya apa, Pak. Kalau sekarang kan kita diskusi, kalau saya memang udah punya marketnya, jadi mungkin dari pihak saya hanya bisa bantu, Pak. Ya betul, ini tinggal ngetes aja sih, tinggal validasi aja begitu, Mas Arif. Produk sih udah kan, kita nggak bisa komen banyak lah, apalagi saya pribadi nggak ngerti kopi. Ya. Ini ada video, mungkin. Oh, boleh. Ada video produk dari kita, Pak. Izin untuk share screen ya. Jadi Mbak ini tuh non skill sih sebenarnya. Jadi belajarnya cepat banget, bisa langsung operasiin juga. Ya, kita mengubah green bean menjadi roast bean.
all touchscreen, bisa save and load profile. Kalau udah di load, kita tinggal tekan play aja, dalam 10 menit kopinya juga udah jadi. Grafiknya muncul semua, profile roasting, jadi kita bisa pelajari nanti bikin resep yang enak itu seperti apa, bisa di riset. Wah, mantap betul ya Pak Arif ya, luar biasa. Oke, tadi sudah dari 3 panelis. Nah sekarang kita ke Coach Edi. Silakan untuk mempanelkan dari Lakoni ini. Ya, jadi untuk Mas Aris dan tim Lakoni, ya saya bersemangat sekali untuk mempertemukan kalian dengan berbagai teman-teman yang kami punya di Impactner ini, khususnya di Startup Huddle program, di mana tadi ada Bronil yang saya tahu beliau adalah pencinta kopi dan jago kopi, dan kemudian punya mainan atau bisnis kopi. Nah, di sini saya juga berharap bahwa dengan adanya pertemuan seperti ini itu bisa membantu teman-teman startup yang mempunyai bisnisnya dan kita konekkan dengan pemain-pemain gitu. Dan ini adalah salah satu tujuan dari Startup Huddle, dan khususnya di Startup Huddle Jakarta pastinya kita akan mau membantu lebih banyak teman-teman yang mempunyai bisnis itu gitu. Dan kalau tadi ada Pak Alvindo yang mewakili venture capital dan katanya kurang begitu senang kopi, ya kan? Nah ini bagus banget. Jadi ada perwakilan dari seorang venture capital yang pastinya ingin melihat ada opportunity apa gitu yang bagus, tapi problemnya adalah dia belum atau dia tidak terlalu menguasai industri itu, tapi memang dilihat ada satu hal yang menarik gitu kan pastinya. Nah, ini kalau Pak Ivan, saya tidak tahu apakah Pak Ivan itu pencinta kopi atau tidak. Nah, tetapi kalau dari saya itu berada di tengah-tengah. Saya itu suka kopi dan pastinya dibandingkan dengan Bro Alvindo, saya lebih senang ngopi, tapi saya dibandingkan dengan Bronil pastinya jauh karena beliau keren banget nih kalau bicara tentang kopi gitu kan. Dia pernah cerita kopinya itu bisa rasa kopinya nggak strong tapi menghilangkan ngantuknya luar biasa. Nah itu kan keren banget kan. Nah jadi di sesi ini memang kita sangat bersemangat untuk itu, dan pastinya Pak Ivan itu sangat membantu di hal seperti ini agar supaya entrepreneur di Indonesia itu bisa sukses. Benar ya Pak Ivan ya? Nah jadi sebelumnya saya mau sedikit bertanya. Jadi gini, sebenarnya ide pertamanya dari Arif dan teman-teman ini dilakoni itu ngelihat dari apa sih gitu. Kalau saya biasanya mentoring anak-anak startup yang sedang mulai di dalam tahap ideation, pastinya kita akan mulai dengan apa sih problem yang ada, what is the pain gitu, yang benar-benar mau diselesaikan. Kenapa? Karena yang namanya founder ataupun tim yang sedang mau membuat sebuah produk, itu kadang-kadang suka kejebak dengan keinginannya dia sendiri, seakan-akan bahwa menurut dia sendiri bahwa produk ini pasti mantap banget gitu kan. Tetapi
at the end, pasarlah yang menentukan. Nah, pastinya dengan bermulai dari hipotesa yang ada, ataupun dari pengalaman pribadi yang ada, pastinya perlu divalidasi. Nah, maka dari itu, saya senang banget dengan pola pikirnya Bronil, dengan bukunya Ogah Ribet gitu kan, ya udahlah, kamu validasi aja di grupnya kopi yang komunitas kopi yang dia punya. Nah, tapi kembali lagi pertanyaannya adalah ide ini berawal tuh dari apa sih sebenarnya? Hanya mau bikin sebuah produk yang keren sih kalau ditaruh di ditaruh di rumah gitu ya, atau ditaruh di tempat kopi gitu. Nah, tapi itu tadi apa yang menjadi pain yang paling yang kamu mau selesaikan? Mungkin bisa menjawab itu dulu. Silakan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Eko Hardianto dari Lakoni. Saya CFO di Lakoni. Jadi awalnya dulu saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Edi. Jadi pertama awalnya dulu adalah saya punya kedai atau coffee shop atau bisa dibilang semi coffee shop ya, warkop gitulah, warung kopi. Di sana saya beli roast bean Pak. Ceritanya saya belanja roast bean. Belanja roast bean itu harganya per kilonya di 220.000 kalau nggak salah per kilonya itu waktu itu. Nah, dan itu house blend. Jadi itu campuran antara Robusta dan Arabica, dan rasanya ternyata memang waktu Mas Arief main ke tempat kita nggak enak gitu, nggak enak. Jadinya akhirnya, ini berapa ini harganya? 220.000 gitu. Udah house blend harganya sekian mahal lagi kan? Jadi nggak enak lagi. Nah gitu. Jadi masa ya nggak enak ya? Jadi memang karena awal-awal buka itu akhirnya mana yang enak? Akhirnya Mas Arief bawalah harga miring, di bawahnya 200.000, bawa house blend juga campuran Robusta dan Arabica, itu lebih enak jauh gitu. Nah dari situ kita tahu bahwa sebenarnya roasting ini proses yang penting. Kalau memang dibuka di buku kopi ceritanya itu 30% proses roasting ini sangat mempengaruhi kualitas rasa kopi. Bahkan barista pun sehebat apapun, kalau dia materialnya nggak enak, itu cuma 10% mempengaruhi kualitas rasa kopi gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, coba dengan harga yang segitu, dan kita mau coba minimize price di warkop atau kedai kopi saya di situ. Kita bikinlah, coba berapa sih investasinya, yuk udah kita bikinlah otomatis digital, kita browsing semuanya. Akhirnya timbullah MVP 1, MVP 2, dan akhirnya kita bisa, kalau Bapak ada waktu nanti mungkin saya bisa kirimin kopi ke Bapak, bahwa kopi kita saya jamin enak sekali. Kalau Bapak mau saya kirimin boleh, nanti dikirimin ke saya boleh. Ya oke Pak Sunil, nanti kita kirimin yang terbaik biji kita. Jadi jadi ceritanya seperti itu Pak, minimize cost yang di satu kopi itu manual brew atau V60 itu bisa dijual itu per biasanya kita pakai 11 sampai 12 gram. Itu harga kita bisa jual di angka 15.000 sampai 25.000 ya kalau di coffee shop besar, minimal 15.000. Tapi kalau kita punya mesin roasting sendiri dan pricing-nya sangat murah, itu kita bisa jadi jual 10.000 loh Pak. Nah kita dan masih untung gitu. Dan itu marketnya besar. Apalagi sekarang kita buka lagi kok. Buka itu kedai bisa tumbuh karena harganya, ini kopi kok murah banget dan enak gitu. Jadinya itu Pak, basicnya. Jadi kita pengen menolong sebenarnya coffee shop itu untuk mendapatkan margin yang jauh lebih baik. Sebenarnya itu yang misi kita itu Pak. Oke, nah itu dari cerita itu berarti yang saya tangkap itu memang lebih diutamakan untuk tekan cost dan juga untuk meningkatkan kualitas dari aroma ataupun rasa dari kopi tersebut. Ya, saya setuju memang karena saya juga milih biji kopi dan hanya kurang pengetahuan, jadi saya tidak tahu terlalu explore mana yang bagus, mana yang tidak. Dan thank you kalau mau dikirimin, jauh kita di Jakarta ya. Nah, jadi gini, tadi dikatakan bahwa problem yang kamu ketemukan itu dari coffee shop.
Nah, kemudian tadi ada permintaan kan, misalnya oke nih dari perumahan gitu ya. Nah, perumahan tersebut atau home kebutuhan misalnya kayak saya. Nah, itu pastinya berbeda kan. Kita bukan sekedar hanya urusan harga gitu, karena kita bukan jualan, tetapi persoalannya adalah enak atau tidak enak. Nah, enak dan tidak enak ini pastinya sangat bervariasi. Hanya kita percaya bahwa mesin kopimu bisa membuat sebuah biji kopi yang mungkin variasi rasa lah ya. Let's say seperti itu. Nah, tapi di awal saya setuju dengan pertanyaan Pak Ivan. Jadi sebenarnya target market yang kamu tuju itu sebenarnya kalau boleh milih dari semua persoalan yang kamu mau selesaikan tadi, ya dari perumahan, dari tukang kopi, kemudian mungkin dari yang lebih besar lagi, itu yang mana sebenarnya? Yang paling utama. Oke Pak, jadi gini Pak, sebenarnya kita launching, kita bikin MVP 1 itu selesai pada bulan sekitar, kita mulai riset di Oktober 2019, selesai riset MVP 1 itu di Maret 2020. Dan akhirnya belum lah, itu kita rasa itu belum layak, kita bikin MVP 2, MVP 3 baru selesai bulan Juli 2020. Ya kita udah nyoba karena memang cash flow juga akhirnya menipis, kita coba jual lah yang MVP 1 coba, tapi nggak berhasil juga. Dan dari situ coffee shop market utama kita waktu itu. Tapi ternyata ketika kondisi pandemi ini memang mengubah semuanya Pak. Waktu kita tawarkan, beberapa coffee shop juga bilang, wah kalau kita invest di atas 20 jutaan di masa ini berat. Mereka bilang seperti itu. Jadi ya memang akhirnya kita sedikit mengubah strategi bahwa tren home brewer yang tadi naik, nyatanya memang ada 2 home brewer yang beli produk kita sekarang. Karena kita nggak nyangka loh Pak, ada pasar home brewer itu sebenarnya gila nih. Masa orang punya mesin di rumah seharga 30 juta untuk merosting sendiri, untuk membuat kopi, dan ya itu mahal banget sih, maksudnya ternyata ada marketnya, maksudnya itu. Apalagi kalau nanti harganya lebih murah, itu menjadi satu power yang cukup besar. Kebetulan si David Ko yang hubungin Mas Arif di orang Singapura, dia bilang ini produk lu bisa sangat-sangat booming di Singapura dan Malaysia market. Kalau memang kita bisa bikin kapasiti yang lebih kecil, ini sangat oke, gue bisa jualin cukup banyak, katanya gitu Pak. Nah tapi kita masih tahan ya, karena kita belum, yang pertama juga belum ada risetnya belum selesai dan juga butuh investment sebenarnya gitu. Itu Pak, marketnya jadi berubah karena masa pandemi. Mungkin kalau setelah pandemi ya saya yakin ini produk kita bisa laris. Saya udah bayangin kita bisa grand launching nanti di sana, kita presentasi kayak modelnya Apple, Steve Jobs, kita presentasi di depan, ada meja-meja bulat di depan kita, dan nanti kita mainkan teknologinya di depan, itu akan menjadi sangat menarik dan saya rasa ini bisa booming gitu sebenarnya. Cuman masalahnya saat pandemi gini memang agak susah gitu. Nah nanti kalau pandeminya selesai, mau utamakan yang mana ya? Karena kan tadi ada 2 pilihan. Bagus sih kalau memang menyiasati, tetapi kalau pandeminya selesai, yang mana akan kamu pilih dan seberapa besar yang pilihan kamu tadi? Karena banyak hal yang kita pilih itu kadang-kadang berdasarkan sampel yang kecil ya. Misalnya, karena beberapa tes dari customer, maka kita bilang, dia yang paling mau. Tetapi sebenarnya begitu kita lebarin, hasilnya akan berbeda. Tetapi itu insight dari saya aja sih. Nah, jadi kalau si pandemi ini selesai, mana yang kamu akan utamakan? Ya, tetap di coffee shop Pak, karena dagingnya paling yang lebih tebal daripada 100 gram tadi. Secara revenue juga lebih oke kalau pandemi udah selesai. Cuman jadi gini, batasannya itu ada orang-orang, Mas, kok nggak ada sih yang lebih kecil? Biasanya gitu Pak orang. Jadi
kita menutup celah untuk itu nanti. Mas, nggak ada ta yang lebih kecil, nggak ada ta yang lebih besar, misalnya gitu. Jadi kita menciptakan varian untuk menutup celah orang, wah nggak bisa mas, punyamu kapasitasnya nggak sesuai dengan kita. Jadi kita juga mau melakukan hal itu sebenarnya untuk membrainwash orang-orang juga sama tadi brand minded. Saya yakin juga kalau brand ini kita udah keluar dulu, terus wah ini udah laku nih di Singapura, Malaysia, orang Indonesia juga jadinya wah, iya kita beli yuk, jadinya gitu Pak. Karena brand minded tadi yang dibilang sama Mas Arif. Utamanya kopi Pak, tetap lagi Pak. Oke, I see. Oke, kalau dari saya, sementara seperti itu dulu. Mungkin kalau dari Pak Ivan ataupun Bronil atau Bro Alvindo mungkin mau bertanya, silakan. Oke Pak Edi. Saya coba menangkap semua ini intisari dari pembicaraan Lakone dengan para judge. Satu hal yang saya tangkap sebetulnya ya, ini kalau saya bicara tentang teori marketing, market push atau market pull ya, sebetulnya kalau saya lihat bahkan selama pandemi ini, nggak tahu ya, saya pernah tinggal di Surabaya, tapi sekarang juga saya tinggal di Jakarta. Kalau saya bukan pecinta kopi, Pak. Tapi hobi saya keliling dari coffee shop satu ke coffee shop yang lain untuk mempelajari bisnis model mereka. Jadi keunikan mereka di mana. Saya sendiri pencinta teh. Nah, itu saya punya masalah sendiri bahwa banyak coffee shop jual berbagai macam kopi, tapi nggak ada tehnya. Ini yang kadang-kadang membuat saya agak-agak kecewa gitu ya. Tapi oke lah, itu lain masalah. Nah, satu hal yang saya tangkap, kalian ini jujur saya katakan tadi punya ide bagus membuat roasting mesin untuk biji kopi yang bisa memecahkan masalah, membuat kopi lebih enak, harga lebih murah dan sebagainya. Dan sekarang ini sudah berhasil membuat sebanyak kurang lebih 6 unit. Nah, untung ada Pak Sunil yang bisa membantu membukakan network ya. Saya pun kalau memang dibutuhkan saya bisa memperkenalkan juga dengan beberapa. Cuman yang jadi masalah begini, jumlah produksinya kan masih sangat sedikit dan terbatas. Nah, mungkin kalian tahu yang namanya bootstrapping ya. Artinya kalau saya memutuskan untuk memulai bisnis ini, saya harus memiliki modal cukup juga untuk bisa memproduksi paling tidak jumlah yang cukup yang bisa membuat saya mulai menjual produk tersebut. Ya, nah, contohnya misalnya kalau tadi dikatakan misalnya saya nggak tahu modalnya berapa untuk membuat mesin ini, misalnya katakanlah 25 juta, ya. Kalau uang saya cuma ada 250 juta, saya cuma bisa bikin 10. Habis itu bagaimana? Kalau semuanya laku, terus semuanya terjual, mungkin saya bisa memproduksi dengan keuntungannya jadi 15 buah. Ya kalau begitu nanti scalingnya kapan sampainya saya bisa memproduksi 100. Nah ini harus dipikirkan caranya. Jadi saya agak-agak khawatir di situ. Nah memang masalah harga ini adalah masalah yang cukup sensitif ya. Artinya kalau harganya mahal tentu orang nggak akan beli ya. Tapi kalau coffee shop, menurut saya di Jakarta ini ada pandemi, tanpa pandemi pun tetap ramai mereka kalau yang saya perhatikan. Jadi yang ngopi tetap banyak, terutama anak muda. Dan harga jual kopinya itu per cupnya sekitar 15 sampai 30 ribuan. Ya. Nah, jadi mereka willing untuk pay segitu. Nah, jadi masalahnya sekarang adalah bagaimana caranya saya bisa memasarkan produk ini, memvalidasi bahwa memang marketnya cukup besar, sehingga saya bisa meyakinkan investor saya butuh dana tambahan untuk bisa membuat 100, bukan 10 lagi gitu ya. Nah, jadi artinya kita harus bisa cari modal dulu nih, galang modal dulu, mungkin dari teman-teman, mungkin dari pinjaman dari bank, whatever, untuk bisa memproduksi cukup untuk bisa memvalidasi. Kalau saya cuma punya 5 sampai 10 mesin, saya kira
sangat sulit untuk memvalidasi marketnya ada atau tidak karena sangat sedikit jumlahnya. Sedangkan dibandingkan dengan coffee shop yang ada begitu banyak sampai ribuan. Nah, mungkin untuk harga ya kalian harus pikirkan. Tadi installment sudah oke saya pikir. Kalau memang harganya mahal, ya kan? Tapi installmentnya berapa lama? Misalnya 1 tahun, 3 bulan, atau yang model kayak sales panci yang bisa bayarnya harian, ya kan? Nah, banyak itu yang bisa mau begitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk bisa memperkenalkan produk ini ke coffee shop yang ada. Ya, dan jangan kita menjadikan pandemi itu alasan untuk kenapa kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, tadi makanya saya katakan kalian harusnya membuat prototipe yang bisa mungkin dipinjamkan, entah mungkin yang ukurannya lebih kecil, dipinjamkan ke coffee shop untuk melihat loh, ini loh hasilnya, ya kan? Ada semacam kayak demonya lah, gitu ya. Nah, silakan kalian pakai misalnya 1 minggu, lihat hasilnya bagaimana. Dan itu kalau cocok beli, kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya ambil balik mesinnya gitu kan. Sehingga orang bisa mencoba, oh iya. Tapi kalau cuma dikasih tahu demo video saja mungkin ya it's good to know, tapi biar harganya sekian puluh juta, nanti dulu deh gitu ya. Jadi menurut saya yang penting itu ya sekarang coba dipikirkan bagaimana kalian bisa memproduksi mesin dalam jumlah yang cukup untuk bisa memvalidasi pasar yang ada, dan jangan buru-buru cari investment dari luar dulu kalau saya belum sanggup untuk meyakinkan investor bahwa memang marketnya ada. Dan jangan istilahnya teriming-imingi oleh pangsa pasar misalnya di Singapura untuk mesin yang lebih kecil, nanti pangsa pasar di Eropa untuk mesinnya lebih besar. Semuanya itu cuma if kan. Nah, yang penting sekarang coba dulu kalau memang saya nggak tahu ya, kalau di Indonesia memang udah bisa, tentu akan lebih mudah untuk keluar negeri juga. Ya, jadi jangan dari luar negeri mungkin dibalik ke Indonesia. Apalagi sekarang Pak Jokowi sendiri sedang giat-giatnya mempromosikan cinta produk Indonesia, ya kan? Oh ya dipakai lah gitu loh, suruh dia aja untuk mempromosikannya sekalian mesin ini Pak. Gitu ya. Jadi saya pikir yang penting coba dibuat jumlahnya tuh lebih banyak untuk bisa memvalidasi market. Saya nggak tahu ya, mungkin istilahnya kalian bisa mendapatkan pinjaman dulu, ya kan? Tapi kalau menurut saya dari awal sekarang kalian sudah berusaha mencari investasi dari luar untuk bisa memproduksi lebih banyak, saya rasa itu akan sulit karena orang akan bilang idenya bagus, tapi terlalu berisiko untuk saya taruh 1 miliar di situ. Ya kalau ada yang beli, kalau nggak ada, nanti ada lagi yang mau mesin lebih kecil, mesin lebih besar. Ya terus barang yang ada bagaimana gitu loh, ya. Nah itu yang kira-kira menurut saya mungkin harus kalian pikirkan lebih jauh. Kira-kira itu aja Pak. Jadi tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ivan. Tadi sudah panelis semua. Saya sekarang mempersilahkan buat rekan-rekan yang hadir di sini untuk bertanya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di grup chat. Saya bacakan dulu yang sudah dijawab tadi ya. Yang mungkin nanti dari Lakone akan menjawab ulang. Tadi sempat ditanya, harganya berapa? Udah dijawab ya tadi ya. Nanti mungkin Lakone mau kasih tahu juga kalau misalnya harganya kecil berapa ya, itu nanti Lakone bisa ini. Lalu dari Pak Irsan juga tadi sempat tanya, udah paten belum? Tadi udah dijawab juga. Nah, dari Pak Yudi itu nanya ukuran mesinnya segede apa? Tadi sebenarnya udah ada video sih, cuma nanti boleh jelaskan ya. Dan secara persona, customer dari Lakone itu terbatas hanya pemilik coffee shop aja atau bagaimana? Nah, boleh untuk pertanyaan-pertanyaan ini, boleh dari tim Lakone untuk menjawab, sambil rekan-rekan lain, yuk yuk gali untuk tanya di grup chat. Langsung tanya aja buat saya nanti bacakan. Silakan Lakone untuk menjawab. Ya, terkait dimensi, kita dimensinya 37,6 cm kali 50,5 cm, untuk tingginya 57,1 cm. Beratnya nggak sampai 50 kilo, sekitar 48 kilo.
Untuk pertanyaan selanjutnya apa ya, Mas? Maaf, jadi Selanjutnya mungkin bisa dijawab lagi ya di apa namanya di sini. Jelasin aja secara singkat harganya berapa. Lalu sama tadi tanya masalah paten. harga launching kita di 28.300.000. Kemudian untuk paten kita sudah terdaftar secara merek dagang dan desain industri. Untuk patennya sendiri kita masih upayakan, Mas. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih di grup chat. Apa namanya? Sebenarnya ini terserah ya. Ini nanti kebijakan bagaimana Lakonia menjawab. Tadi ada yang nanya kapasitas mesinnya berapa. Terus itu ukuran drum cukup sensitif karena ini terkait dalemannya ini Lakonia. Tapi ini kebijakan dari Lakonia ya. Kalau misalnya mau menjawab kapasitas mesin. Terus ada satu pertanyaan menarik lagi dari Pak Beni, bagaimana sih cara men-scale up untuk men-scale up untuk mesin roasting ini? Boleh dijawab. Men-scale up ini jualannya maksudnya Mas ya? Men-scale up, men-scale up jualan ini. Gimana cara men-scale up? Ya, itu dia. Iya, scale up jualannya berarti kan untuk ini ya. Ya, kalau strategi kita sebenarnya, makanya kita sebenarnya tadi yang dibilang sama Pak Ivan juga itu benar sih. Installment yang paling penting itu big strateginya kita bisa taruh sebenarnya mesin ini di beberapa coffee shop yang coba deh kamu coba, itu yang paling sebenarnya paling impactful nantinya. Tapi balik lagi sebenarnya Pak, modal kita juga udah lagi tipis yang kita butuhkan, makanya segera kalau memang sudah ada pemasukan dari mesin yang terbaru, nanti kita bisa melakukan itu. Jadi kita lagi juga berusaha jualan door to door karena kita mau buka launching juga sulit sekali di Surabaya ini untuk mengundang itu yang jadi kendala sih sebenarnya. Itu jadi utamanya di itu Mas, di scale up di scale up-nya kita nanti mau installment yang paling impactful nantinya, dan juga kalau sudah juara barista itu kita bisa join sama kita yang brand ambassador yang akan kita jadikan brand ambassador, kalau dia pakai itu nanti bisa jadi impactful juga di dunia perkopian, karena biasanya kalau saya lihat sih coffee shop itu ini Mas, istilahnya kalau di bahasa Surabayanya latah gitu. Jadi kalau kita bisa misalnya beli mesin espresso Lamar Zoko, itu jadinya semuanya juga beli Lamar Zoko gitu. Nah itu gengsi di coffee shop sebenarnya. Nah itu bisa jadi senjata juga nanti. Itu sih yang paling ini kita pikirkan. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung open mic aja. Jadi kalau misalnya ditulis kayaknya agak-agak ribet kayak gitu ya, kurang enak gitu. Jadi ya udah nanti ngomong langsung aja. Nah, ada pertanyaan lagi tadi. Ini mesinnya bisa stand alone nggak sih, atau harus pakai komputer, laptop kayak begitu? Ya bisa. Oke, langsung saya jawab ya. Bisa Mas. Jadi ini mana ya tadi ya? Ya kalau kita lihat ini layar monitor yang ada di sini itu udah nggak ada, kita nggak connect laptop sama sekali. Jadi prinsip kita compact design ya, compact design. Jadi nggak ada yang connect di sini. Kita bisa ada 9 slot untuk menyimpan resep di sini dan tanpa connect komputer. Nah, nantinya di tahun setelah ada riset juga nanti kita mau sambungin ke ini Mas. Nantinya mau kita sambungin ke handphone nantinya. Jadi kita bisa APK Android, nanti kita bisa ngerosting by handphone. Sebenarnya itu yang mau jadi target kita selanjutnya.
Oke, itu benar-benar ini ya, benar-benar IoT banget gitu ya. Jadi mesinnya di mana kita dari jauh klik, ya kerja sendirilah mereka mesinnya. Nah, rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung open mic aja. Nah, kalau belum ada yang open mic, saya yang nanya gitu. Kalau boleh tahu, mesin ini sejauh ini sudah dijual paling jauh kemana, Mas, mesinnya? Oh, Jakarta paling jauh Jakarta ada ya jadi orang yang punya rest area di satu jalur di Trans Jawa itu yang hadap-hadapan, dia pasang mesin itu di di kedainya gitu. Jadi rest area yang Surabaya ke Jakarta dan juga Jakarta ke Surabaya itu ada masing-masing satu mesin roasting. Itu yang kenapa dia beli itu, kata dia, ini bisa kayak strateginya, dia bisa kayak jadi kayak McD gitu. Jadi mengundang bau untuk orang datang ke tempat dia. Nah itu, jadi bau kita juga cukup wangi sih untuk kalau kita pakai flexible pipe, kita arahkan keluar aja, itu jadi trafficnya bisa mengundang orang sebenarnya. Oke, baik. Nah ini kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya Mas bertanya Mas. Oh boleh, udah. Silakan. Saya enggak Mas, perkenalkan tadi sudah memperkenalkan diri juga sih. Ya, kebetulan saya sedang ada di Jakarta ini, tapi sedang karantina karena baru pulang dari luar negeri. Ini saya pengen ketemu sama panelis-panelis atau teman-teman yang ada di Jakarta nih, kalau untuk sekedar ngobrol dulu atau atur janji nanti siapa yang mau didemokan. Kebetulan untuk kedepannya saya juga pengen sih mulai demo door to door keliling ke coffee shop di kota-kota besar di Indonesia juga. Mungkin kalau ada teman-teman di Jakarta yang bisa bertemu atau janji dengan saya mau bersedia meluangkan waktu, bisa nggak ketemu dulu sebelum saya putuskan untuk pulang ke Surabaya setelah karantina saya selesai. Oke. Itu nanti Mas Angga ini shift operation dari kita, Mas. Shift operation dari Lakone. Jadi dia cukup paham semuanya tentang dalemannya Lakone. Kalau mau tanya detail nanti ya mungkin nggak dijawab semua, Mas, karena ada secretnya. Saya mau nanya. Yes. Siapa ini? Saya. Oh, Pak Dudi, silakan Pak. Ya, selamat malam semua, Bapak-bapak. Selamat, Pak. Ya, karena saya sebenarnya saya suka ngopi, tapi teknis kopi kan nggak begitu paham. Cuma saya lihat kan sangat bagus sekali karena ini produk lokal. Yang saya mau tanya gini Mas, apakah mesin ini benar-benar dirakit sendiri atau memang dari beberapa vendor terus disuruh bikin kayak gitu atau gimana ya? Pengen tahu aja sih, itu yang pertama, karena kan teknologinya tinggi banget nih, dari beberapa, ada IT-nya, ada teknisnya, ada kumpa. Ini setahu saya kan biasanya mesin ini pakai api ya, ini listrik ya Mas ya. Jadi itu yang saya mau tanya yang pertama, tapi ada pertanyaan lanjutan setelah ini, jadi biar nggak ini timpa-timpa pertanyaannya. Makasih. Monggo Pak Angga. Ya, izinkan saya menjawab kalau untuk itu, Mas. Jadi mesin kita memang 100% dirakit di Indonesia, cuma ada beberapa part-part yang kita impor seperti heater. Heater kita pakai ceramic infrared heater, kita impor dari Jerman. Lalu untuk motor kita impor dari Jepang karena kita mengambil kehandalan dari part-part tersebut. Dan di Indonesia belum ada yang bisa memproduksi part tersebut. Sedangkan untuk part-part yang bisa diproduksi di Indonesia seperti kayu kita ambil dari Jepara, untuk sedangkan sheet metal forming kita pakai workshop yang ada di Sidoarjo juga. Jadi kalau 100% dirakit di dalam negeri, ya kita 100% dirakit dalam negeri, tapi part-partnya ada yang kita belanja import karena belum ada produksi dalam negeri untuk part-part tersebut. Mungkin bisa menjawab itu Mas Budi. Oke Mas. Yang selanjutnya, karena ini teknologi ya, mungkin nggak mesin kopi ini kayak apa ya? Kayak
mesin laundry koin gitu. Kayaknya itu menarik loh bagi saya. Jadi ditaruh di beberapa tempat. Itu kayaknya lebih mass produk, dan ya saya pun akan coba. Jadi contohnya ada mesin mas di Indomaret gitu kan. Terus ada gelasnya, ada air panasnya. Nah, gitu. Kayaknya itu menarik loh kalau seandainya sistemnya kayak gitu. Jadi bukan fokus jual, karena saya kan jual barang juga. Jadi kalau jual barang itu kan lebih ke jumlah apa namanya itu, jumlah coffee shop, jumlah itu kan bisa terhitung. Tapi kalau lebih ke konsumennya itu kayaknya bisa besar banget, dan mungkin strategi sebagai venture di sini akan tertarik kalau kayak gitu. Itu dari saya sih kayaknya gitu. Kayak menarik juga gitu. Apakah repot orang atau gimana ya kalau memang ini? Atau ini masih banyak tahapannya menjadi kopi? Makasih Mas. Oke, Pak. Mungkin sebelumnya saya jelaskan untuk mesin roasternya dulu ya. Jadi roaster ini tahapannya dari kita dari biji kopi sampai menjadi kopi itu dari setelah kita panen itu kan ada proses pasca panen namanya dijemur itu, atau kita processing, ada berbagai macam processing lah. Tapi untuk umumnya kita tahu itu dijemur. Tapi setelah dari jemur kita melalui proses roasting. Dari proses roasting ini dari biji kopi yang sudah kering tadi kita panggang untuk menjadi roast bean. Roast bean ini perlu digiling juga sebelum diseduh. Itu yang dilakukan di coffee shop. Biasanya coffee shop tinggal menggiling kopi yang sudah jadi roast bean lalu diseduh oleh barista seperti itu. Tapi masukannya menarik juga dengan memasukkan sentuhan fintech di mesin kita. Cuman untuk ke sana kita di fintech itu juga masih lemah karena tidak ada yang dari basic fintech. Kita IT di sini masih di batas coding dan kita di batas pembuatan sistemnya. Dari fintech kita masih butuh bantuan lah di sana. Sedangkan untuk target market kita sebenarnya juga untuk coffee artisan. Coffee artisan itu apa? Roaster yang pengen mengulik resep-resep kopi. Seperti kalau kita manggang kue itu kan ada temperatur sekian menit. Nah, itu yang diwadahi oleh mesin kita dengan sangat mudah seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Arif, Angga, Lakone yang sudah memberikan. Satu lagi boleh? Boleh Pak. Ini yang terakhir Pak. Enggak, saya Lakone, tapi tadi saya kan skip ya, ada urusan juga. Lakone, tadi udah jelasin nggak maksud kenapa brandnya itu? Terus saya ingat kalau Lakone itu kayak mesin air ya, Lakoni ya. Jadi apa ada hubungan atau gimana gitu? Saya kelewat tadi kalau udah jelasin tadi. Terima kasih. Jadi kalau filosofi dari brand kita Lakone itu kita pengen mengusung Jawa Timurnya kita, Pak. Karena Lakone itu kalau dari bahasa Jawa artinya adalah tokoh utamanya. Atau bisa jadi ini adalah judul cerita utamanya kan begitu. Kalau lihat wayang kita Lakone apa Pak, mantep kan gitu kan, pernah kita lihat iklan itu. Nah itu filosofi Jawa ini yang kita pengen sematkan di mesin kita itu Pak, untuk menyematkan identitas Jawa Timur kita. Kalau ada kemiripan dengan Lakoni, saya akui juga itu kita sengaja, karena Lakone itu kalau diucapkan di bahasa Finland kalau nggak salah itu artinya adalah mesin juga. Seperti itu. Jadi untuk di pelafalan dari orang luar negeri juga melafalkan merek kita juga tidak terlalu sulit. Seperti itu. Enggak, hati-hati. Nanti kalau orang bahasa Inggris bilang itu di spellingnya like one ya, artinya kurang satu. Entah satu apa yang kurang itu ya. Bukannya Lakone. Bisa like one, bisa lakuan, Pak. Ya. Bisa like one, bisa lakuan tapi juga. Kurang satu, tapi nggak tahu apa yang kurang. Mungkin kurang satu baut atau apa ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak buat ininya, buat apa namanya tadi sesinya. Oke, untuk yang terakhir ini apa namanya, kalau rekan-rekan ada yang mau tanya lebih jauh lagi, nanti bisa langsung hubungi Lakone. Saya agak bingung bacanya apa, Lakone atau Lakone ya, saya bacanya ya. Bacanya ya. Lakone, Mas. Oke. Nah, sekarang saya berikan waktu untuk Lakone untuk bisa apa namanya, bisa sharingkan apa sih kebutuhannya Lakone, misalnya kami Lakone, kami itu membutuhkan apa, kami mengajak rekan-rekan untuk apa,
istilahnya ada sesi lah, saya berikan waktu 3 menit untuk, ya paling lama 3 menit untuk mempromosikan itu. Sekaligus Lakone boleh tulis di grup chat kontaknya Lakone, kan tadi banyak yang nanya tuh, jadi ya biar hubungi Lakonenya langsung. Silakan Lakone. Ya, mungkin dari saya, Mas. Saya coba gantiin Mas Arif, nama saya Eko ya. Saya ulangin lagi. Pak Angga, nanti tolong bisa ditambahkan di grup chat kontak kita untuk menghubungi. Khususnya Pak Angga yang lagi di Jakarta. Mungkin kalau teman-teman lagi di Jakarta bisa ngobrol sama Mas Angga yang terkait mungkin lagi di sana. Jadi gini, untuk Lakone sebenarnya saat ini mengajak kepada semua pecinta kopi yang menginginkan kopi yang enak dan juga ingin memangkas kos untuk produksi kopi dalam roasting, itu untuk bisa bergabung dengan komunitas Lakone. Memang secara nanti secara masa depan di kedepannya kita akan kembangkan apps di handphone untuk roasting dari handphone. Jadi database yang semua resep yang bisa ada itu akan masuk ke handphone nantinya. Jadi bisa di-subscribe-kan, itu tujuannya kita bisa membentuk komunitas Lakone, dan resep yang sudah dibikin dan enak nanti bisa di-subscribe-kan. Itu ide dari kami. Dalam beberapa bulan lagi mungkin kita akan bisa launching produk itu, jadi dari handphone. Ya, itu untuk penikmat yang punya coffee shop bisa menghubungi kami, atau nanti kami akan sediakan waktu untuk mengunjungi Bapak jika memang Bapak bersedia. Yang kedua, bagi para venture capital atau investor, memang bisa jika menginginkan daging yang cukup besar untuk margin dan margin dari keuntungan berlipat-lipat, karena margin Lakone cukup besar. Nanti mungkin bisa, nanti kalau udah tertarik bisa hubungin kita, dan dengan strategi installment tadi, cicilan yang bakalan impactful dan juga brand ambassador, kami yakin kita akan segera bisa menjual banyak unit. Bisa hubungin kami juga. Jadi bisa dinego berapa investasi yang akan dimasukkan ke kita, dengan share berapa, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, karena itu yang jadi kita Lakone bergerak di bidang teknologi dan inovasi di bidang food and beverage. Itu aja dari saya, Mas Yosa. Baik, terima kasih banyak. Nah, untuk mengapresiasi Lakone dan tim Lakone, yuk kita berikan tepuk tangan, atau dan kita buka mic semua dan kita bilang maju terus Lakone. Yuk rekan-rekan, 1, 2, 3, maju terus Lakone. Yuk rekan-rekan, kita bisa open mic dan kita katakan maju terus Lakone. Maju terus Lakone. Maju terus Lakone. Maju terus Lakone. Oke, terima kasih banyak. Ini luar biasa ya, dari insight hari ini yang kita dapatkan. Kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar dari Lakone ini bagaimana menjalankan Lakone-nya, dan itu juga bisa belajar dari pandangan setiap panelis gitu. Jadi kita bisa kenal lebih, bisa tahu lebih baik gitu kan ya. Terima kasih buat panelis yang sudah. Sebelum ditutup, sebenarnya saya mau minta kontaknya Pak Sunil tadi itu. Gimana saya bisa dapat? Nanti saya kan diinfokan ya Pak ya. Siap, terima kasih. Terima kasih buat panelis Pak Sunil, Pak Sedi, Pak Ivan, dan Pak Angga. Pak Edi. Nah, untuk untuk penutup, saya mau informasikan dulu bahwa rekan-rekan kan tadi sudah disampaikan bahwa kita ada startupner. Nah, di hari Sabtu sore itu nanti kita akan ada Q&A, open house lah. Jadi buat rekan-rekan yang pengen tahu bagaimana sih caranya edukasi dalam startup dan sebagainya, nanti bisa join ya dalam hari Sabtu ini, Sabtu sore. Nah, tapi sebelum itu saya pastikan rekan-rekan sudah masuk ke dalam grup WA Impactner, yang link grupnya sudah saya taruh di grup tadi. Ya, rekan-rekan pastikan rekan-rekan sudah join ke dalam grup untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Nah, sebagai penutup saya boleh minta waktu
boleh minta closing remarks-nya dari setiap panelis. Boleh minta yang pertama dari Pak Ivan, closing remarks-nya Pak, silakan. Oke, terima kasih Mas Yos. Jadi penutup dari saya tadi saya katakan bahwa kalian ini memang tadi saya dengar background-nya kan semuanya juga engineering ya, tapi kalian memutuskan untuk jadi entrepreneur. Jadi kalian juga harus mengarahkan mindset dan pola pikir kalian menjadi pola pikir entrepreneur, jangan lagi menjadi pola pikirnya engineer yang bisa membuat sesuatu tapi nggak bisa menjualnya atau memasarkannya. Sekarang harus fokus di penjualan dan pemasaran yang lebih masif ya. Nah, kalau nggak bisa belajar sendiri ya harus rekrut orang untuk itu yang memang bisa membantu kalian untuk bisa menciptakan traction bisnis yang signifikan. Nah, dari situ baru kalian nanti bisa bicara untuk misalnya scaling up bisnis kalian yang dari misalnya bikinnya cuma bisa 10, naik jadi 100, naik jadi 500 dan seterusnya. Jadi bukan dari 10 jadi 12 jadi 15 ya, karena itu bukan scaling namanya, itu organically growing. Ya, biasanya kalau engineer itu memang jago untuk memodifikasi produk, menambah fitur ini itu, tapi make sure bahwa fitur-fitur yang ditambah itu memang yang diinginkan oleh market. Jadi tadi kata kuncinya memang validasi itu penting. Apa yang market mau belum tentu yang kalian apa yang kalian kembangkan belum tentu yang market mau, butuhkan dan memang mau bayar untuk itu. Nah, itu yang harus kalian cari tahu. Dan sekali lagi untuk masalah funding, saya rasa kalian juga harus mulai dari seperti banyak entrepreneur yang lain mencari funding dari 3F itu ya, family, friends, dan fools. Jadi coba dari keluarga. Kalau keluarga nggak bisa memfunding, mungkin dari teman-teman, ya, mungkin dari orang tua atau paman teman dan siapa lagi saya nggak tahu, atau ya mungkin dari pacar atau siapapun lah yang bisa memberikan kalian suntikan modal awal supaya dari situ kalian bisa melakukan proses validasi yang benar dan akhirnya bisa meyakinkan calon-calon investor yang bisa membantu kalian untuk scaling up secara benar. Nah, kembali lagi untuk itu memang dibutuhkan pola pikir mindset yang entrepreneurial, bukan lagi sebagai engineer. Ya, dari saya itu aja. By the way, kalau memang mau mempertahankan Lakone sebagai brand kalian, pikirkan lafal yang lebih cara penulisan yang lebih mantap karena kalian berpikir jangan cuma sekedar pasar di Malang dan Surabaya yang bisa melafalkan kata Lakone, ya nanti keluarnya bisa jadi yang lain. Karena ada contoh dulu salah satu startup yang pernah menjadi mentee saya, juga dari Surabaya, produknya adalah clothing, yang diberi mereknya nyeleneh, ya. Tapi itu kan yang tahu hanya orang Jawa. Ketika produk itu diekspor ke Afrika, bayangkan orang Afrika itu akan melafalkan nyeleneh itu seperti apa. Karena mereka nggak bisa ngomong, akhirnya jadi nggak dibeli kan produknya, sayang kalau begitu. Karena mereka nggak bisa bilang ini mereknya apa gitu ya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak Ivan. Ini banyak insight-insight yang bagus ya dari konsep Pak Ivan. Oke, selanjutnya Pak Alvindo. Silakan Pak. Oke, saya rasa dari Pak Ivan udah cover semuanya ya. Yang penting itu yang dibilang Pak Ivan itu sebelum datang ke para investor, ya lakukan validasi dulu gitu loh. Itu yang nomor satu kan. Produk memang bagus gitu kan. Kita pun mungkin merasa juga bagus. Nanti waktu misalnya saya juga sudah menyicipi kopinya ataupun sudah melihat demonya, ya mungkin untuk bagus nggak mungkin sekali gitu kan. Enak nggak mungkin saya rasanya akan enak sekali gitu loh. Tapi sekali lagi saya hanyalah satu di antara banyak orang gitu loh. Jadi ada saya aja satu aja itu belum cukup gitu kan. Jadi nah itu yang pertama untuk validasi sebanyak mungkin. Yang kedua menurut saya bergerak walaupun saat ini sedang COVID gitu loh. Pastikan strategi kalian itu ada namanya strategi COVID kan. Nggak bisa tunggu yang namanya COVID selesai baru bergerak gitu. Itu pasti ada cara gimana caranya untuk bisa bertahan yang pertama dengan cara yang tadi menemukan pinjaman dari 3F yang dibilang sama Pak Ivan tadi, itu yang pertama.
Terus bisa juga cari partner di mana kalian bisa sharing revenue untuk awal-awal. Itu juga bisa salah satu channel supaya kalian bisa bertahan dalam mencari validasi. Itu sih menurut saya ya. Jadi tetap semangat, pokoknya gimana caranya kalian harus bertahan, bahkan harus growth ya, supaya nanti ketika validasinya udah cukup banyak, kalian pede gitu loh datang ke investor. Malahan menurut saya begini, sebelum kalian ada validasi, kemudian kalian didatengin investor, justru itu yang bahaya gitu loh. Itu artinya ya nanti takutnya mereka menuntut kalian tuh sesuatu yang itu nanti malahan kalian yang ditekan gitu loh oleh karena hanya gara-gara sahamnya dinaikin atau revenue kalian di-push atau produk kalian nanti diubah segala macam gitu loh. Kalau investor yang benar bisa nge-guide kalian adalah investor yang sudah tahu gitu loh kalian tuh sampai mana dari segi validasi. Terus investor yang ngekritik kalian juga gitu loh, karena investornya sayang sama kalian kan. Jadi dia investor seperti itulah yang akan membuat Lakone ini grow gitu loh as a business. Jadi kira-kira seperti itu sih. Baik, terima kasih banyak Pak Alvindo. Saya tadi kepikiran sesuatu. Kalau ada mesin kopi, ada nggak mesin buat ngeproduksi teh? Ini biar Pak Ivan bisa beli juga. Soalnya kalau kopi kan Pak Ivan nggak beli tuh. Kalau teh mungkin Pak Ivan bisa beli ya. Oke. Betul. Kalau mesin buat teh ada, pasti saya beli ya. Atau kali Lakone bikin mesin apa kayak yang bikin teh buat pelayuannya apa gitu kan? Dari kebun singkatnya jadi teh aja ya. Bisa Pak, karena kita fokusnya di F&B sih secara umum, bukan hanya kopi aja. Jadi kopi ini adalah batu loncatan kita, seperti itu. Enggak, kalian ini kan di bisnis tech ya, food technology. Saat ini meskipun pandemi, food technology itu termasuk salah satu sektor yang tetap growing ya. Jadi jangan berkecil hati. Nanti tinggal ditunggu ya, mesin tehnya nih kayaknya keren nih. Oke, nah mentor yang terakhir, Coach Edi, sebelumnya saya mau infokan pas tadi Pak Sunil ada keperluan mendadak sehingga dia out duluan. Oke, silakan Pak Edi untuk memberikan statementnya Pak. Iya, kalau dari saya mewakili Impactner Startup Business School, jadi pesan dari kami itu sebenarnya ini juga sering kami berikan kepada para teman-teman yang ikut di dalam program Impactner, di mana mereka masuk di dalam kelasnya Impactner dan bersama-sama dengan grup yang lain bertukar pikiran. Ada beberapa teman-teman yang ikut nih di sini, ya seperti Pak Dudi tadi dan Pak Yudi dan Bu Melia Bintang Kecil. Nah, jadi di dalam orang atau startup itu ingin menyelesaikan sebuah persoalan yang diketemukan. Nah, biasanya itu kalau mindset-nya masih konvensional, menurut pandangan saya, dia akan keluarkan seluruh hal yang dia mau bikin. Contohnya seperti produk, dia mau bikin ini, mau bikin itu, mau bikin itu. Kalau untuk konvensional, menurut saya tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika teman-teman semua di sini mau untuk fokus kepada salah satunya adalah sebagai contoh pendanaan dari venture capital yang mungkin hal ini bisa dijawab oleh Pak Alvindo yang lebih paham tentang itu, bahwa mereka fokus kepada satu target market atau satu segmen yang cukup besar dan pastinya lebih mudah untuk diambil market itu oleh kalian dan kalian menguasai di bidang itu. Jadi ketika ketemu persoalan, contoh pandemik seperti ini, jangan buru-buru langsung berubah, tetapi tetap fokus kepada apa yang kalian percayai, pastinya berdasarkan data, bukan berdasarkan kata segelintir orang. Karena jika kalian bertanya sama 100 orang, pasti jawabannya akan banyak gitu perbedaannya. Ada yang suka ini, suka itu. Tapi
apa yang mereka katakan itu menjadi satu pertimbangan, bukan hanya untuk dijadikan sebagai sepertinya dalam tanda kutip memvalidasi itu benar kan apa yang gue bilang gitu kan. Mungkin karena kalian satu tim ya, ada banyak orang di dalam dan menurut saya sudah keren-keren, semua engineer, banyak engineer, udah komposisinya juga oke. Tetapi fokuslah kepada apa yang benar-benar kalian yakini dengan data yang benar dan fokus kepada satu target market. Dan tadi kalau ada teman kami dari Impactner mempertanyakan who is your customer persona. Nah itu memang adalah satu pembelajaran di Impactner ini untuk kita supaya tahu. Jadi profiling dari target market itu benar-benar membantu startup-startup ini untuk lebih fokus kepada target market yang itu gitu. Walaupun memang untuk memvalidasi kadang-kadang ya kita harus testing. Tapi jika kita punya hipotesa yang kuat dan berdasarkan data-data yang kita dapat dan yakin bahwa itulah yang paling besar dan itu yang paling berpotensi dan itulah yang paling mudah untuk kalian grab. Nah, fokus di sana dan hajar di situ. Dan jangan menggunakan uang investor untuk testing-testing karena di tahapan testing-testing tersebut itu pastinya mereka tidak mau lagi seperti itu yang saya tahu. Dan jika kalian menurut saya jika kalian memang membutuhkan dana tadi dari Pak Ivan dan Pak Alvindo sudah memberitahu bahwa 3F, saya tambahkan juga ada satu, mungkin kalian bisa ikut di dalam kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh government yang pastinya mengangkat tentang Indonesia. Mungkin dari sana kalian bisa mendapatkan dana ya, yang salah satu dari mentinya saya yaitu dari Kampung Kors, dia juga baru mendapatkan pendanaan dari salah satu kompetisi di government, kurang lebih seperti itu. Cukup lumayan lah untuk develop sistemnya mereka. Kurang lebih mungkin itu jadi salah satu pertimbangan untuk teman-teman di Lakoni. Dari saya itu, Yosa. Baik, terima kasih banyak Pak Edi sudah memberikan statement-nya. Baik, itu saja untuk acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman Lakone yang sudah memberikan presentasinya. Luar biasa. Ya, sekedar intermezzo sedikit seperti yang tadi saya bilang, tinggal ditunggu mesin pembuat tehnya dari dipetik daun teh, singkat cerita jadi yang bisa diseduh aja lah, gimana caranya itu pokoknya. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Ivan yang sudah setia untuk bersama Startup Huddle, acara Startup Huddle ini, Pak Alvindo juga, Mas Edi juga, dan rekan-rekan yang sudah join. Nah, sudah taruh di grup. Ini saya infokan lagi ya. Tadi saya sudah taruh di grup grup WA-nya Impactner, jadi bisa join. Nah, ini setelah ini kita ada sesi ya sedikit lah untuk rekan-rekan bisa networking, bisa bertukar nomor. Tadi udah ada, ini mungkin sepertinya Lakone mau penjajakan ke Pak Ivan buat bikin mesin teh kali ya. Kali aja ya, keren juga nih. Nah, begitu aja dari saya. Saya dari tim Impactner mengucapkan terima kasih buat kehadiran rekan-rekan dan saya mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di grup. Oke, dadah. Thank you Pak Ivan, thank you Bro Alvindo, thank you tim Koneke, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang semangatnya belajar tetap keren nih sampai malam. Oke, thank you semua. Nanti kalau untuk mau nomornya Pak Sunil dan Pak Ivan dan Pak Alvindo bisa, kalau nggak salah Arif atau siapa ya, Eko ya yang punya nomornya saya, nanti saya bisa kasih. Siap, Pak. Oke. Terima kasih. Saya duluan ya. Terima kasih, Pak.
Terima kasih Pak Hangga. Saya tutup dulu ya. Terima kasih Pak Eko, sampai ketemu di Surabaya. Sampai ketemu Pak Hangga, jualan yang banyak ya. Ya Pak, tak keliling nanti Pak. Ya. Oke semuanya, saya izin tutup dulu ya ruangan ini. Mas Yosa. Apa namanya ini nanti mungkin dari teman lakonnya bisa lihat di YouTube Impactner kalau mau lihat ininya lagi. Oke. Thank you. Terima kasih Mas Yosa. Pas subscribe ya dong. Oke, sampai jumpa. Saya izin tutup ya. Yeah. Yuk.